Perkenalkan, nama saya Harun Lusian dengan NPM E1G020025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jonanda Agung Jayadi, NPM E1G023029. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Cahya Kirani, NPM S1G023091. Perkenalkan, nama saya Zelinda Fani Posta Natalia, NPM saya S1G023003. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galisa Putra, NPM S1G023075. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Ananda Saputra, MPM S1G023065. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Purnama, NPM E1G023001. Konteks historis dari istilah-istilah ini. 1. Magna Carta, Bagan Maksa. Magna Carta sering disebut sebagai Magna Carta Libertatum atau Piagam Besar Kebebasan, ditandatangani oleh Raja John dari Inggris pada tahun 1215. Dokumen ini merupakan momen penting dalam sejarah karena mewakili pergeseran ke arah pembatasan kekuasaan monarki dan menetapkan hak dan kebebasan tertentu bagi bangsawan Inggris. Magna Carta meletakkan dasar bagi prinsip-prinsip seperti supremasi hukum, proses hukum, dan perlindungan terhadap otoritas pemerintah yang sewenang-wenang. Hal ini mempengaruhi perkembangan hukum dan memiliki konstitusional di kemudian hari, menekan pentingnya hak-hak individu dan gagasan bahwa bahkan penguasa pun tunduk pada hukum. 2. Revolusi. Istilah revolusi secara luas mengacu pada revolusi atau pergolakan politik yang signifikan dalam sejarah. Ada beberapa contoh penting, ialah Revolusi Amerika pada tahun 1775 sampai 1783. Koloni-koloni Amerika Serikat memberontak melawan pemerintahan Inggris yang berujung pada berdirinya Amerika Serikat dan diadopsinya Konstitusi Amerika Serikat yang menjamin hak-hak kebebasan dasar. Revolusi Prancis pada tahun 1789 sampai 1799. Ini ialah periode perubahan sosial dan politik yang radikal di Prancis, ditandai dengan penggulingan monarki dan bangkitnya cita-cita revolusioner dan bangkitnya cita-cita seperti yang kita ketahui, kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Revolusi industri. Meskipun tidak sepenuhnya bersifat politis, revolusi industri akhir abad ke-18 hingga abad ke-19 membawa perubahan besar di bidang ekonomi dan sosial yang berdampak pada gagasan tentang hak pekerja dan kebebasan individu. Revolusi-revolusi ini secara signifikan mengubah bentuk masyarakat, mengaruhi perkembangan konsep-konsep modern mengenai hak asasi manusia, pemerintahan, dan kebebasan individu. Setiap revolusi mewakili konteks sejarah yang unik dengan serangkaian konsekuensi dan dampak terhadap kerangka hukum dan politik. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebelum amandemen. Sebelum adanya amandemen, konstitusi suatu negara mungkin memiliki pasal-pasal yang mengatur hak-hak fundamental seperti hak atas kebebasan berpendapat, hak atas kebebasan beragama, hak atas perlindungan hukum dan yang adil, hak atas pendidikan, hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul, hak-hak terkait dengan kebebasan pribadi dan privasi, hak untuk mendapatkan perlindungan dan diskriminasi, kewajiban warga negara seperti kewajiban membayar pajak atau kewajiban militer,
jika berlaku. Saya akan melanjutkan penjelasan teman saya, yaitu hak dan kewajiban setelah amandemen. Setelah dilakukannya amandemen pada konstitusi, pasal-pasal yang mengatur hak dan kewajiban dapat berubah atau diperluas. Amandemen dapat memperkuat hak-hak yang ada, menambah hak baru, atau mengkoreksi keadilan yang terjadi sebelumnya. Contoh, perubahan pasal-pasal yang dapat terjadi di amandemen adalah: yang pertama, menambahkan hak-hak baru seperti hak atas lingkungan hidup yang bersih. Yang kedua adalah memperluas perlindungan terhadap hak-hak minoritas, penegasan perlindungan terhadap hak-hak digital dan privasi dalam area teknologi informasi. Yang keempat adalah peningkatan perlindungan terhadap hak-hak buruh dan perlindungan sosial. Perubahan dalam konstitusi melalui amandemen biasanya mencerminkan evolusi nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat seiring dengan waktu. Contoh dari Amerika Serikat. 1. Pasal konstitusi yang mendukung First Amendment atau amandemen yang pertama ialah melindungi kebebasan beragama dengan menjamin tidak adanya pendirian agama resmi dan melindungi hak individu untuk beribadah sesuai kepercayaannya masing-masing, baik itu dari Islam maupun non-Islam. 2. Undang-Undang Turunan Religious Freedom Restoration. Undang-undang ini bertujuan untuk memperkuat kebebasan beragama dan menetapkan standar yang harus dipenuhi oleh pemerintah federal sebelum membatasi kebebasan beragama individu. 1. Pasal konstitusi yang mendukung Article 25 of the Indian Constitution menjamin kebebasan beragama termasuk hak untuk mengikuti dan mempraktikkan agama pilihan masing-masing. 2. Undang-Undang Turunan The Religious Institution Prevention of Misuse Act 1788 menjamin penyalahgunaan lembaga keagamaan untuk tujuan politik atau komersial. Setiap negara memiliki kerangka hukum yang unik dalam mengatur kebebasan beragama berdasarkan konstitusi mereka. Undang-undang turunan dari pasal-pasal konstitusi tersebut bertujuan untuk melaksanakan dan menjalankan prinsip-prinsip yang tercantum dalam konstitusi untuk memastikan perlindungan dan penghormatan terhadap kebebasan beragama setiap individu. Jika Anda ingin informasi lebih lanjut tentang undang-undang spesifik yang mengatur kebebasan beragama di negara tertentu, disarankan untuk merujuk pada teks undang-undang yang berlaku dan sumber hukum yang relevan. Contoh dari Indonesia. 1. Pasal konstitusi yang mendukung Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28E dan 29 UUD 1945 menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan serta melindungi hak untuk memeluk agama dan beribadah menurut keyakinan masing-masing. 2. Undang-Undang Turunan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan perlindungan terhadap kebebasan beragama sebagai bagian dari hak asasi manusia yang Di Indonesia, kebebasan beragama dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pada pasal 29 yang berbunyi bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya tersendiri atau masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu sendiri. Setiap individu di Indonesia memiliki hak untuk memilih dan menjalankan agama atau kepercayaan sesuai dengan keyakinan pribadinya. Prinsip ini termasuk juga kebebasan untuk tidak memiliki agama atau menjadi seorang ateis. Namun meskipun Undang-Undang Dasar 1945 mengakui kebebasan beragama, pada praktiknya ada beberapa peraturan dan aturan di Indonesia yang bisa membatasi kebebasan beragama, terutama bagi mereka yang tidak mengikuti agama yang diakui oleh negara.